Halo sahabat kreatif, kembali lagi bersama kami di podcast Beta episode kedua yang kali ini kita akan mendiskusikan dan sharing tentang subsektor fashion pada ekonomi kreatif khususnya yang ada di Kabupaten Blora. Sudah bersama kita yaitu Mas Andis dan Mas Eko. Terima kasih sudah hadir, selamat datang. Ya. Jadi teman-teman, Mas Eko Agus ini adalah seorang manajer di Blora Creative Space, sekaligus beliau juga sebagai sekretaris di Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Blora. Selamat datang Mas Eko Agus, terima kasih. Kita juga dihadiri oleh Mas Andis, beliau adalah founder di Andis Production, yang kita tahu semua dari karya-karyanya, beliau adalah seorang professional designer dan fashion stylist, begitu ya Mas Andis, yang kemudian mengembangkan karya-karya daerah menuju nasional. Sekali lagi terima kasih Mas Andis dan Mas Eko sudah hadir di podcast Beta episode kedua gitu. Ya, jadi sehat ya tapi ya. Alhamdulillah. Ya, jadi gini, kita bersama teman-teman kreatif di Kabupaten Blora nih, Mas Andis, Mas Eko, kita ingin sharing-sharing sedikit tentang bagaimana perjalanan Mas Eko, Agus, dan Mas Andis dalam mengembangkan dan memproduksi produk-produk kreatif dan gagasan hasil karya yang kemudian bisa menjadi perputaran ekonomi di dalam industri kreatif seperti itu. Mungkin bisa bercerita dulu dari Mas Andis, boleh? Boleh. Jadi bagaimana Mas Andis ini mengawali gitu ya, mengawali proses kreatifnya. Kita tahu kemarin sempat viral ya Mas Andis, karya Mas Andis ada dipakai di debat Capres 2023 ya? 2024. Oh 2024 Iya, Ge. iya. Boleh cerita sedikit nggak Mas Andis terkait itu? Boleh, itu berkat konsistensi saya waktu mulai berkecimpung di dunia fashion itu sejak 2005. 2005 setelah lulus SMA, berbekal modal ijazah SMA itu kan, sekarang itu kan ijazah SMA itu udah bisa dipakai buat apa-apa untuk mencari pekerjaan lah. Akhirnya saya mengembangkan dan meneruskan usaha bapak saya yang waktu itu mulai saya pegang sendiri usahanya karena bapak saya waktu itu kan sempat sakit, terus akhirnya vakum, nggak bisa nerusin usahanya, akhirnya mau nggak mau saya nerusin. Dan dari mulai sejak 2008 itu saya dengan konsistensi saya selalu berkarya, terus tekun, dan sampai titik kemarin di tahun 2003 itu pencapaian saya yang menurut saya itu paling tinggi selama ini, itu dipakai debat Capres 2024. Untuk 5 kali debat kita menghandle 3 program untuk debat Capres tersebut. Dan itu waktu itu sampai viral, memang sampai saya banyak didatangi konten kreator, wartawan dari media massa itu sampai datang ke tempat saya untuk meliput gitu Kak. Biasa. Tepuk tangan dulu. Keren kan? Luar biasa Mas Andis. Sebelum nanti ngobrol lebih panjang terkait respon masyarakat dari peristiwa itu ya Mas Andi, saya ingin geser ke Mas Eko Agus nih. Mas Eko Agus selaku komite gitu ya, dan juga manajer di satu ruang kreatif satu-satunya mungkin ya yang ada di Blora gitu. Melihat ada pelaku ekraf seperti Mas Andis yang dari Blora ini, di mana base-nya juga di Blora, produksi di Blora, gagasan dibuat di Blora begitu. Yang kemudian dari daerah ke panggung nasional begitu Mas Eko Agus. Dari sisi kebijakan atau dari sisi komite ekraf begitu, bagaimana Mas Eko Agus membaca fenomena ini, tentu kan ini tidak hanya Mas Andis ya, mungkin yang kita belum tahu gitu, mungkin ada juga pelaku ekraf yang ternyata karyanya tuh berkembang gitu. Itu bagaimana Mas Eko Agus melihat ini? Artinya potensi dan ekosistem lokal ini bagaimana kemudian Komite Ekonomi Kreatif ini menanggapi ini begitu.
Silakan, Mas Oke, Agus. terima kasih Pak. Ya, jadi ketika KEK tahun 2022 ya dibentuk Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Blora, kita yang kita lakukan pertama itu memang semacam asesmen gitu, semacam pendataan. Kita cari pelaku-pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Blora yang ternyata akhirnya kita ketemu talenta-talenta hebat. Mas Andi salah satunya, tapi banyak juga yang sudah karyanya internasional itu pada bersembunyi. Nah ini sehingga kami yang di Komite Ekonomi Kreatif waktu itu mendatangin satu persatu. Yuk kita kembangkan ekosistem yang ada di Blora yuk. Jadi biar tidak hanya menjadi milikmu sendiri gitu. Maksudnya tidak hanya berhenti di satu, berhenti di Mas Andis, berhenti di kawan-kawan yang lain, ada di desain grafis, ada di pembuat pisau dan lain. Banyak yang sudah go internasional itu banyak banget di Blora ternyata. Nah tugas kami akhirnya setelah kami pendataan itu bagaimana mewadahi mereka, bagaimana mengkomunikasikan ini ke pemerintah kabupaten yang pemangku kebijakan tentunya gitu ya. Sehingga KEK sebagai penjembatan di situ gitu. Kami apa ya, salah satu bentuknya ya Blora Craft Festival, kami mengadakan pameran Blora Craft Festival. Sudah berjalan 2 kali dan tahun ini yang ketiga rencana di bulan November. Nah itu salah satu bentuk kami untuk apa, mewadahi mereka teman-teman ini. Gitu. Mengajak mereka, bukan kami terus mewadahi itu. Ini ya Mas, jadi tapi mengajak, ayo kita ramekan Blora yuk, ayo kita hidupkan ekosistem gitu. Ya, kita hanya pemantik di situ, Mbak. Jadi supaya apa? Supaya ekonomi kreatif ini berjalan, ekosistemnya jalan. Kita ajak teman-teman karena kalau ngomong ekonomi kreatif kan nggak selesai di pemangku kebijakan, nggak selesai di pelakunya, tapi ada dari mana? Dari media kita ajak gabung, dari mana kawan-kawan di akademisi kita ajak gitu ya. Jadi semua pematung kayak kalau yang kita Blora Aircraft Festival yang kedua kita hadirkan pematung kayu Bonggol Kayu Jati. Nah, bagaimana itu bisa sustain? Bukan hanya mereka berproduksi ya. Bahan bakunya bagaimana? Sampai mikir ke sana gitu. Kita mendorong kebijakan di pemerintah kabupaten supaya Bonggol Kayu Jati tidak keluar hanya sebagai bahan. Ayo harus kita lindungi ternyata sekarang yang dulunya hanya rencek untuk kayu bakar, tapi bagaimana melindungi Bonggol Kayu Jati bahwa itu bahan baku para pematung gitu. Kan gitu. Nah, sampai ke sana teman-teman KEK mencoba untuk menghidupkan ekosistem ekonomi kreatif di Kabupaten Blora. Artinya tidak hanya sebagai Komite Ekonomi Kreatif ini tidak hanya pendataan ya Mas Eka, Bukan, tetapi itu hanya awal aja. bagaimana kerjasama antar pelaku dan teman-teman komite ini untuk kemudian gimana sih ekosistemnya biar tumbuh gitu ya. Iya, betul. Iya. Tapi dari Mas Andis sebagai pelaku nih, ya, sinergis apa yang sudah pernah terjadi dengan komite gitu? Selama saya sudah mulai ikut dalam masuk dalam ekosistem di dalam Aircraft itu, saya merasakan ada efek yang positif juga karena kita bisa mengeksplor karya-karya kita itu di dalam Blora Creative Space yang sudah dibentuk seperti kemarin ada Blora Aircraft ya. Fest itu juga bisa menampilkan karya-karya fashion saya di sana dan itu juga dapat respon dari penonton yang luar biasa. Jadi kita banyak dikenal, khususnya di kalangan orang-orang di Blora itu sudah makin banyak yang mengenal Andis Production. Luar biasa. Saya sempat melihat berita-berita yang muncul ya tentang Andis Production, Mas Andis begitu. Dan memang saya sebagai orang Blora juga gitu, artinya merasa terpanggil dan termotivasi begitu bahwa ya ternyata diam-diam ada yang sudah meroket sampai internasional begitu Mas Andis. Ya tapi yang saya heran Mas Andis, ini memang produksinya di Blora, base-nya di Blora, workshop-nya di Blora. Iya, bener asli di Kunduran bahkan malahan. Bayangin Mbak, di Kunduran itu termasuk kota kecamatan paling ujung di Kabupaten Blora kan ya. Iya. Nah,
Itu jadi dilema bagi kita setiap saat kita itu mendapatkan progres dari berbagai TV nasional seperti CNN, TV One, dan MNC Group. Itu kan mereka untuk jadwal schedule yang mau dipakai kostumnya itu kan pasti nggak lama kan. Pasti dia pesennya itu paling 1 minggu gitu. 1 minggu mas aku bikinin baju seperti ini. Sedangkan di Blora itu kalau saya hunting bahan untuk penunjang untuk membuat busana yang sesuai spek yang diinginkan itu kekurangan tempat aku belanja gitu loh. Hanya beberapa toko yang menyediakan. Dan sepinter-pinternya kita mencari bahan sampai kita itu kadang-kadang keluar kota untuk cari bahan itu kan kalau Semarang, Solo itu kan kadang-kadang nggak terkejar waktunya. Kita sampai kadang-kadang berpikir piye carane supaya karyaku ini tetap nanti hasilnya tetap bagus dengan bahan-bahan seadanya di Kabupaten Blora gitu. Wow. Bahkan saya sampai hunting ini misalkan di share juga nggak apa-apa. Memang sana juga pihak CNN dan MNC juga sudah saya kasih tahu bahwa bahan-bahan yang saya pakai ini bahan kiloan. Dan mereka malah sangat mengapresiasi Mbak. Karena apa? Wow. Bahan kiloan bisa dipakai baju untuk mendesain sampai dipakai untuk berbagai host yang live waktu itu sampai dipakai itu sampai bagus sekali itu mereka sangat mengapresiasi gitu. Wah di Blora ini ternyata ada penjahit yang bisa membuat baju bahkan dari perca juga aku pernah. Itu dipakai untuk presenter TV One waktu itu. Dan itu sampai beberapa kali saya diorder dari kain-kain perca tersebut dan sampai sekarang juga masih konsisten, masih sering pesan-pesan baju seperti yang saya buat waktu-waktu dulu itu. Wow, Iya. speechless. Iya, Speechless keren. aku. Ini jadi Wow. apa ya? Banyak di Blora orang-orang yang memanfaatkan barang-barang yang mungkin itu limbah. Mungkin limbah bagi kalau sebagian orang. Tapi dengan kreativitas mereka bisa jadi sebuah produk yang luar biasa diapresiasi bukan hanya nasional, internasional gitu. Nah bajunya saya pakai ini juga produksinya Mas Andis. Oh iya. Ini juga dari bahan yang potongan kecil-kecil gitu ya Mas ya. Itu potongan kecil-kecil dikombinasi ya nyaman, bagus dipakai setiap orang. Saya setiap pakai ini di beberapa pertemuan mengapresiasi orang-orang. Itu. Itu batik Blora. Batik Blora. Apa kalau boleh tahu Mas Andis? Batik Blora ini Jati Lestari. Oh ini Jati Lestari, Ya, oke. Batik Jati Lestari kombinasi lurik. Wow. Keren kan? Wow. Sebentar saya speechless, jujur. Oke. Artinya benar bahwa ekonomi kreatif itu kan sebenarnya strategi untuk pengembangan ekonomi baru ya, yang bertitik pada intelektualitas dan teknologi. Ini yang kemudian menjadi apa ya mungkin PR besar dan tanggung jawab bersama antar pelaku, pemangku kebijakan dan juga masyarakat luas. Bagaimana sih membuat nilai tambah pada sebuah produk, pada sebuah karya, dan Mas Andi sudah Membuktikan gitu. Nah, kembali ke Mas Eka Agus. Jadi, nah ini kan akhirnya menjadi tantangan ya buat kita semua. Gimana sih menyinkronkan ya kan semangat individu gitu, individu pelaku ekraf ini dan juga pemerintah kabupaten supaya ini tuh menjadi ekosistem secara kolektif, tidak berhenti pada level personal, tidak berhenti pada level movement, personal movement begitu. Betul. Mas Eko Agus, silakan bagaimana tanggapan Mas Eko? Ya, jadi Komite Ekonomi Kreatif dibentuk kan memang salah satu visi atau salah satu misi juga ke arah sana gitu. Bagaimana ekosistem ekonomi kreatif di Kabupaten Blora bisa terbentuk. Bukan hanya menjadi gerakan-gerakan personal, bukan gerakan kelompok gitu kan. Nah, tadi seperti yang saya ungkapkan di awal, kita mendorong kebijakan-kebijakan dari pemerintah kabupaten yang alhamdulillah kemarin dari Kompas TV juga dapat apresiasi kan. Kita jadi kabupaten yang sangat terbuka terhadap ini ya, inovasi ya itu. Jadi investor inovasi di ekonomi kreatif, terus kita dorong munculnya perda tentang ekonomi kreatif dan saat ini sedang proses di bagian hukum. Jadi selalu kita adakan beberapa, termasuk adanya BCS ya, Blora Creative Space gitu,
Nah harapannya dengan BCS itu juga bertemunya para pelaku ekonomi kreatif ini mulai tadi contoh yang sangat ini banget itu Mas Andis. Saya kemarin sempat diskusi sama Mas Andis terkait bahan tadi Mas Andis ngomong ya bahan gitu. Jadi Mas Andis ini dapat desainan banyak, tapi kenapa para pelaku batik Blora kok gak ono sing gelem atau gak ada yang mau datang ke Mas Andis, batikku pakaian gitu. Hal-hal seperti ini kan kalau nggak kita sinkronkan, kalau nggak kita ketemukan, ya nggak jadi ekosistem. Mas Andis cari bahan pakai batiknya Solo, batiknya Wonogiri, batiknya Pekalongan kan ya lucu produk Blora. Kenapa nggak kita angkat nih produk-produk Blora, batik-batik Blora, gitu kan? Itu. Jadi ini belum terbentuk memang ekosistem yang sangat masif terus komunikasinya baik belum. Tapi kami berusaha ke arah sana. Kami dekati teman-teman pelaku UMKM kemarin mulai teman-teman eco printing gitu kan nanti juga bisa Mas Andis desain-desainnya dengan bertemu dengan kawan-kawan eco printing ini bagaimana menggunakan eco printing Blora dengan ciri khas daun jatinya yang itu tidak dimiliki eco printing di yang lain gitu itu menjadi salah satu hasil karyanya Mas Andis gitu. Nah, ini kan menemukan hal-hal seperti itu gitu. Sama kemarin juga sudah ada pelaku aircraft yang sudah ekspor ke Belanda gitu. Satu hasil craftnya berupa limbah jati dari ranting dan limbah itu di sedemikian rupa kreatifnya berbentuk pohon Natal. Dan ini di sana diakui, di sana diapresiasi gitu. Bayangkan. Dan mereka masih kesulitan terkait bahan, mereka kesulitan terkait tenaga kerja. Mas Andi juga mengalami kesulitan terkait dengan tenaga kerja. Nah ini kita dorong dengan BLK, nanti kita hubungkan dengan teman-teman BLK. Yuk iki loh, ada industri yang kekurangan tenaga kerja. Ya dilatih tenaga kerja seperti ini, kebutuhannya seperti ini. Nah kami di KEK mendorong seperti itu. Kita komunikasikan dengan dinas-dinas. Mana Dindakop, UMKM, apa yang dimiliki Dindakop UMKM programnya. Ayo kita sinkronisasikan. Kita kemarin koordinasi ada kolaborasi dengan IBT juga ya, inkubator bisnis dan teknologi itu. Jadi ayo kita ekosistem ini biar berjalan. Bukan hanya tentang SDM, tentu pasti ada peningkatan SDM, tapi bagaimana kreativitas itu muncul. Kita dorong terus teman-teman pelaku UMKM untuk naik kelas. Bagaimana bahan baku bisa sustain. Kebijakannya tentunya kita pengaruhi di situ ya. Kita dorong untuk membuat kebijakan-kebijakan. Contoh seperti tadi yang saya sampaikan, bonggol kayu jati bagaimana itu tidak keluar sebagai bonggol kayu jati. Tapi keluarnya sudah sudah patung, ya kan? Nah gitu maksudnya supaya keluar dari Blora itu dikenal ya. Blora dikenal produk kreatifnya bukan bahan baku gitu loh. Kalau dikenal hanya bahan baku kayu jati itu ya dari nenek moyang dulu sudah kenal Blora itu penghasil kayu jati. Tapi dari kayu jati sebagai apa? Ternyata pecahan-pecahan kayu jati ketika disusun sedemikian rupa dengan kreativitas ide yang luar biasa. Loh payu teko londo ya. Kan yo asik gitu loh. Iya kan? Dan ini kan enggak yang di negeri kita mungkin tidak diakui itu gitu. Iya. Tapi ternyata mereka bisa ekspor sampai Belanda. Kan menarik. Nah, ini kalau kita tidak dorong, kita tidak fasilitasi, ya pertumbuhan ekonomi juga sulit. Gitu. Dan dengan adanya inovasi, dengan adanya kreativitas dari mereka, ya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora. Makanya di Blora Aircraft Festival 2025 besok kita mengambil temanya kan tentang New Engine of Economic ya, itu kalau nggak salah itu pakai bahasa Inggris atau angel kan. itu jadi kita mendorong benar-benar aircraft ini menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora. Kalau dulu kita terpaku pada hasil hutan karena sebagian besar wilayah kita memang hutan, hasil pertanian, peternakan, migas, ada kok yang bisa menjadi mesin baru. Apa itu? Ekonomi kreatif.
pelakunya ada, potensinya ada, bahan bakunya ada, semua lengkap. Tinggal mau atau enggak kita jalan, kan gitu. Optimis ya, Mas Eko Agus ya. Optimis, kalau saya selalu optimis. Iya. Tapi bicara optimis nih ya Mas Eko Agus. Perda sudah ada atau belum, Mas? Perda sedang kita susun, sudah masuk di bagian hukum. Jadi mungkin nanti di tahun ini semoga saja masuk di sudah apa? Kalau DPR apa namanya prolek ya, itu ya. Iya. Itu masuk di situlah, masuk di program legislatif. Kita tinggal dorong untuk itu bisa disahkan sebagai perda nanti di teman-teman DPR. Kita dorong, kita datengin mereka, ayo ndang disahno. Ini gak kanggo. Ini kanggo kita, kanggo Blora. Baik, luar biasa sekali Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Blora. Ya. Mungkin itu yang kemudian bagaimana kita bisa melihat hari ini sinkronisity menciptakan ekosistem ini masih bukan tumpang tindih tapi masih ups and down karena mungkin perdanya juga masih dalam proses, kemudian para pelaku juga masih belum masif untuk bertemu dengan produser yang lain gitu, misalnya ada pembatik, ada yang SDM yang sebenarnya potensial nih gitu, kalau membuat batik atau yang lain begitu, dan juga tentu pemodal dan sebagainya, sehingga ya ini kita pahami running ya, artinya tidak bisa dalam satu waktu dan dan tapi melihat potensi seperti ini saya juga akhirnya optimis Blora sepertinya akan menjadi percontohan ya, daerah percontohan bagaimana sebuah ekosistem ini lahir dan tumbuh gitu dari inovasi dan kreativitas. Saya kembali ke Mas Andis, tadi tertinggal dan saya penasaran, Mas Andis, Blora ini hari ini seperti ini, ya kan? Kita pahami seperti ini, semua masih on proses begitu. Tadi cerita juga bahan juga seadanya gitu, dan tapi justru itu yang menjadi mahal begitu kan, artinya menjadi daya tawar gitu kan. Kenapa tapi Mas Andis bertahan di Blora? Kenapa pertanyaan yang menarik bagi saya ini? Kan sebenarnya daerah lain itu sangat lebih menjanjikan gitu. Karena memang saya dari dulu itu memang nggak pernah kerasan untuk pergi keluar kota. Wow. Kayak aku itu orangnya nggak kerasanan kalau pergi-pergi itu. Jadi sudah merasa nyaman dengan kehidupan di Blora, dengan keramah tamahan warganya. Terus apalagi saya hidupnya kan di Kunjuran, jadi kebisingan itu nggak terlalu lah, nggak seperti di Blora. Tapi ada baik dan buruknya, karena memang saya pelaku industri fashion itu kan hidup saya di Kunjuran itu banyak-banyak bahan-bahan penunjang yang harus saya itu belanjanya harus lari ke Blora. Dan itu memang sudah saya alami sering mondar-mandir lah ke Blora gitu untuk cari-cari bahan, dan itu memang menjadi satu kegiatan saya sehari-hari, dan itu malah membuat saya itu malah makin senang karena memang setiap saya belanja itu ketemu penjahit-penjahit di Blora gitu kan. Nah, saat bertemu dengan mereka itu sebenarnya banyak pelaku-pelaku seprofesi dengan saya yang memiliki hasil yang di atas rata-rata juga. Cuma belum ke up gitu aja. Dan dia terlalu vakum dengan media sosial juga. Jadi dia itu butuhnya kerja, jadi diambil pelanggan udah gitu aja. Jadi dia nggak memanfaatkan media sosialnya. Dan itu sudah saya kasih pengalaman saya pribadi, ayo mainkan Instagram, mainkan TikTok atau dan lain sebagainya, di up karya-karya kita biar nanti banyak dikenal orang-orang jauh di sana. Karena apa? Kalau kita itu mengandalkan orang Blora sendiri kalau mendapatkan hasil karya kita itu harganya segitu-gitu aja gitu loh. Bayangin nek misalkan kamu nanti hasil karyamu bisa paling enggak itu go nasional, paling enggak itu hasil nilai jualmu itu bertambah gitu loh. Seperti yang saya alami ya, kayak batik yang di drop dari batik Pekalongan itu kan banyak sekali di tempat saya. Itu batik yang di drop dari ke tempat saya itu per potongnya itu kan paling-paling 55.000, 60.000. Setelah saya buat dan tampil di CNN Indonesia itu kayak hari Jumat ini sering tampil biasanya. Itu tiap kali order dari luar kota malahan. Jadi tiap tampil di TV itu biasanya HP ku pasti berdering-dering karena banyak orderan di situ.
Nah, dengan harga batik dari sana murah kan, saya bisa menjual itu berkali-kali lipat. Karena memang orang beranggapan baju yang sudah dipakai di TV itu pasti bagus. Dan memang itu memang harus bagus untuk hasil cutting dan jahitannya. Untuk bahan mereka itu nggak mau tahu, yang penting baju tak pakai di TV itu bagus, cuttingannya tepat, dan looknya di TV itu nggak ada yang ngelimpro atau gitu nggak. Untuk bahan mereka nggak masalah, pakai kain model piye, yang penting bagus gitu aja. Lah, banyak keuntungan dari pembatik Pekalongan dari saya juga karena efek orderan, repeat order dari CNN kan. Tiap hari Jumat itu pasti hampir sering pakai karya saya kan. Terus tiap kali setelah tayang, kayak hari ini tadi pasti banyak yang pesan-pesan lagi. Admin saya biasanya yang handle gitu. Itu aku pasti punya backup kain-kain yang sama dengan yang dipakai. Jadi tiap kali tampil gitu pasti 20 kain pasti laku lagi gitu. Tiap hari Jumat gitu. Nanti lagi jam 4 itu CNN News Update juga pakai batik dari saya juga. Itu pasti juga terjual lagi biasanya gitu. Lah, kalau nanti pembatik-pembatik Blora dengan kerjasama dengan kita kan, dapat konten juga kan otomatis. Konten baju dipakai untuk dalam studio CNN itu, dan itu sangat keren sekali. Diposting itu membuat rasa penasaran orang terhadap betul. Blora, khususnya orang-orang yang merantau ke luar kota yang asli Blora itu pasti banyak yang kepo. Wah, pas nonton TV gitu lah, kelihatan tulisan Andis Production Blora gitu kan, itu pasti dia berkepo-kepo. Berarti searching di Google nanti pasti dia, wah pasti ngubungi. Nanti misalkan dia pas pulang ke Blora pasti mampir gitu. Biasanya yang salami gitu. Wow. Kan asik ya, keren kan ya. Kenapa itu belum bisa ini? Maksudnya ketika kok bahan bakunya cek kon jobo masih dari luar gitu. Nah ini kan sebuah agak miris sebenarnya dari teman-teman kami dari KEK juga. Wah ini kudu wayahe kita sounding lebih luas lagi. Nah ini mungkin dari podcast ini juga nanti teman-teman pembatik lihat. Wah aku habis ini ke Kunduran store semua batik gitu. Mas pakai batikku aja, udah harganya segini lah. Gitu, sebenarnya kan. saya menunggu Mbak. Sebenarnya sampai sekarang itu saya menunggu pembatik-pembatik Blora yang approve kepada saya. Pendekatan lah, Mas, negosiasi Mas. Tolong ya Mas batikku Mas, gitu kan bisa kan. Ya bisa nanti tak ego-ego lah gitu. Oke. Untuk nembusin sana itu pasti gampang. Kalau ada aku, soalnya karyaku sudah punya jaringan di sana kan. Iya, betul. Tinggal nanti toto regone sama saya gimana gitu aja. Teman-teman kita simak bersama ya, khususnya para pembatik ini adalah peluang yang sangat luas, sangat besar. Nanti bisa diinfo ke adminnya atau ini ya, nanti di balik layar. Tapi luar biasa Mas Andis, saya benar-benar cukup speechless, jujur saja dari awal tadi gitu. Bagaimana Mas Andis ini kok iso gitu, kok bisa sampai runut sampai di level itu gitu. Karena saya juga, kita di sini adalah putra daerah, putri daerah gitu ya. Kita menghadapi challenging yang sama gitu. Kalau di fashion mungkin di bahan, kemudian di beberapa sektor lain tentu ada challengingnya masing-masing begitu. Dan di sini Mas Andis bersama teman-teman Andis Production sangat aware gitu bahwa networking ini sangat penting untuk kemudian mengembangkan ekonomi kreatif, produk ekonomi kreatif yang mana ini enggak hanya sekedar produksi jual, tapi bagaimana ini ada nilainya, ada gagasannya sehingga orang datang lagi tuh pesan lagi yang memang Andis Production gitu kan akhirnya. Bukan yang hanya kayak udah aku mau jahitin baju, bukan yang seperti itu kan. Tapi kenapa sih harus jahitin baju ke Andis Production gitu nggak sih gitu. Nah ini Mas Andis, ini apa yang kemudian membuat Mas Andis itu percaya diri dan bisa menawarkan ini loh Andis Production yang nggak dimiliki oleh desainer lain atau production lain sehingga nilai ini kemudian yang bisa menjadi daya tawar masyarakat gitu. Awal dari saya mengembangin usaha di bidang fashion setelah
ditinggal bapak saya itu memang karena saya itu selalu mengerjakan desain busana tersebut itu semaksimal mungkin rapi. Wes pokoknya tak garap rapi aja. Terus berusaha menuruti apa keinginan customer. Jadi selalu menuruti apa, aku nggak pernah saya tawar. Misalkan maunya gini ya, aku nggak mau terusan ojo gawe gini aja ben gampang gitu, nggak pernah. Seangil apapun saya turuti gitu. Bahkan itu menjadi saya itu makin belajar gitu loh. Oke. Jadi dapat orderan model piye is oke ae. Aku nggak pernah mikir aku nek gak iso piye gak. Wis pokoknya nek gak iso wis ngomong iso ae. Engko aku karo latihan nih. Jadi belajarnya dari situ, Mbak. Learning by doing. Wow. Belajarnya dari situ. Bahkan aku dapat tantangan terus saya. Tantangan terus itu tiap kali dipesan oleh stylist di Jakarta. Stylist di Jakarta itu sering nangani Miss Indonesia, Miss Grand Tourism 2023 itu juga aku nangani. Stylistnya order. Baju-bajunya itu kalau dipakai orang Blora itu gak umum. Wis pokoknya gak mentolong nganggo pokoknya. Maksudnya nggak mentol. Ya aneh gitu. Oke. Bajunya dan aku belum pernah buat juga gitu loh. Oke. Nah itu tantanganku gini. Walah baju modelnya kayak gini ya. Lagi apa iso aku itu. Itu PR saya waktu mau mengerjakan itu malam itu mau menjelang tidur itu pas mikir angen-angen itu. Tapi ini termasuk untuk masa depanku juga sih. Nah, aku misalkan bikin baju seperti ini gitu. Ini tantanganku harus bisa aku gitu. Akhirnya aku cari bahan juga karena memang sana itu pesannya looknya seperti ini, pasrah gitu kan. Oke, tak buatin dapat bahan itu bahan satin dikombinasi gitu. Itu dipakai Mr. and Miss Grand Tourism 2023 perwakilan dari Nusa Tenggara Timur. Nah, itu yang megang stylist dari Jakarta. Karena memang aku sudah punya kenalan stylist di Jakarta itu berbagai itu ada beberapa yang sudah banyak mengenal. Dan itu aku mendesain itu pokoknya kerja itu dari hatinya seneng itu pokoknya hasilnya nanti juga ngefek juga gitu loh. Dapat hasil terus saya foto sana sewenang gitu kan, tak kirim, di fitting di sana, akhirnya terus di ACC masuk. Oke Mas, nanti dapat fotonya dari kita setelah nanti progres ini nanti bolehlah nanti kita bantu untuk promosinya untuk Andis Production di Blora. Dia malah menawarkan diri untuk mempromosikan karya-karya saya di ajang Miss Grand tersebut gitu loh. Dan itu kita nggak perlu bayar mereka. Jadi kita itu dengan hasil karya kita, misalkan kita hasilnya bagus, itu kita nggak perlu bayar mereka, dia malah menawarkan diri untuk ikut mempromosikan. Dan sampai sekarang itu masih terjalin komunikasi, masih sering order sampai sekarang. Dan itu peluang bagi kita industri fashion di Kabupaten Blora untuk membangun itu sangat besar sekali. Karena tiap kali hadir di sana baju itu pasti itu makin ramai terus gitu loh. Dan kesulitan saya sampai sekarang itu mencari tenaga kerja. Nah, itu yang sampai sekarang ini saya masih berpikir secara gimana caranya ya kalau aku bisa mendapat tenaga kerja itu yang sesuai standar saya gitu kan. Karena yang menawarkan diri selama ini kan pengalamannya itu 0 tapi dia sudah menanyakan gaji berapa. Jadi kita setelah dites di dalam pekerja itu dia nggak bisa bekerja, bahkan dia jebolan-jebolan garment pun dia nggak bisa ngerjakan busana yang saya berikan kepadanya. Dan itu aku ngajari itu ya pertama sing tak buat untuk ngajari dia itu langsung bahan dari pesanan customer ya, itu kan sangat berisiko sekali ya. Terus namanya belajar itu kan pasti banyak ndedel, nyopotin, salah gitu kan. Itu kan bekas di bahan juga itu kan sangat berisiko sekali. Dan sampai sekarang saya memegang pekerja saya yang sudah pinter ini ibaratnya mati-matian lah. Supaya nanti ke depannya bisa saya ajak kerja terus dengan standar garapan yang sudah diakui di nasional gitu. Luar biasa. Jadi justru mereka order ya, bukan endorse. Dia order. Order dan mempromosikan. Ikut mempromosikan. Ini jarang sekali terjadi pada sebuah industri besar loh. Iya. Gitu. Betul.
Soalnya kita kalau misalkan ada yang endorse itu kita kan sudah ada perjanjian di awal gitu. Ya, ya, Saya betul. menawarkan diri. Mereka ngontak terus tiba-tiba dia pesan terus kita membuat dengan sesuai yang diharapkan mereka kan. Jadi ini dia terus saking senangnya itu karena apa? Harganya itu harga standar Blora gitu. Yang pertama aku mengenalkan mereka kan gitu. Oh, wow. Dibandingkan dengan harga sana ya jauh lah. Boleh Pokoknya spill nggak kuncinya sih? gitu. Boleh spill nggak, Oh, Mas? gini, tak spill nggak apa-apa. Untuk busana yang pertama aku mengenalkan karya saya di Miss Grand Tourism itu 350. Padahal harga di sana itu hampir 2 jutaan lah. Itu kan pancingan nggak ya? Dipancing dulu lah nggak apa-apa biar dia tuh tahu harga kita, terus tahu garapan kita seperti apa. Dan mereka bahkan bilang gini kok, buset tuh, garapan kayak gini loh dijual segini nggak rugi ya. Bahkan di CNN juga pernah bilang gini, untuk satu batik, untuk dia misalkan dia beli batik di brand Jakarta sana ya, itu 1 juta paling dapat 1, 2 lah paling enggak. Di sini aku dapat 3 sampai 4 lah paling enggak. Itu bisa ditampilkan di TV kan beberapa kali itu. Mas Andis, nggak rugi tau Mas Andis. Saya sementing aku nunut brandku aja pokoknya. Nah ini kuncinya gini. Terus aku dapat keuntungannya nanti orderan dari luar itu gitu. Jadi orang-orang luar orang-orang royal di sana itu banyak sekali. Yang misalkan pesan baju itu merem, harganya itu merem. Wis pokoknya baju kayak gini harganya manut gitu. Nah dari situ kita ngambilnya. Ya itu kan strategi promosi ya. Strategi promosi ternyata Mas Andis ya udah punya gitu loh. Strategi promosinya udah punya. Bayangin. Kita ngasih umpan. Eh, Nah nanti ada yang kejar ya itu target kita. Iya. Gitu. Puasa dulu sebentar untuk Ah ya gitu. wow. Luar biasa. Ini mental bisnismen tuh seperti ini. Iya, betul. Mas Eka Agus. Iya. Benar Mas Eka Agus? Iya, betul. Betul. Jadi tahu Iya, betul betul. kalau pengen dapat ikan yang besar ya umpannya harus besar. Luar biasa. Saya sampai ini ya, sampai hanyut gitu maksudnya. Bener. Tentu ini bukan pekerjaan kecil ya, ini Iya. pekerjaan besar mulai dari penyusunan strateginya, desain produknya, kemudian strategi marketingnya, engage dengan industri yang lebih besar begitu dan saya pikir ini akan sangat bagus untuk kemudian sinergis dengan teman-teman komite dan pemerintah kabupaten supaya bagaimana sih ini bisa menjadi sama-sama menjadi gerakan ya untuk para pelaku aircraft yang lain khususnya pada subsektor fashion begitu. Tapi Mas sebelum saya ke Pak Eko ya Mas Eko, Mas Andis melihat subsektor fashion gitu di Kabupaten Blora. Selain memang tantangan yang jenengan hadapi hari ini gitu, secara general saja bagaimana Mas Andis melihat fashion di Kabupaten Blora dan kira-kira Andis Production itu bisa ambil andil seperti apa? Untuk di Kabupaten Blora andil saya itu juga paling tidak itu saya sudah bisa menghandle proyek-proyek yang mentereng lah di Kabupaten Blora seperti kayak pemilihan Kakang Bayu Duta Wisata itu juga saya terlibat terus. Terus untuk proyek-proyek yang berkelas juga kayak dipercaya untuk mendesain busana untuk seragam pakaian dinas upacara kejaksaan itu kan juga melewati proses-proses yang sangat rumit dan seleksi yang rumit juga. Itu juga saya juga alhamdulillah lolos juga. Dan selama beberapa tahun lalu itu untuk kantor-kantor instansi pemerintahan itu banyak yang ngejob busananya itu keluar kota karena memang penjahit-penjahit Blora itu belum terekspos, yang karya-karya yang luar biasa itu belum terekspos. Jadi ini orang-orang Blora itu banyak yang menganggap paling nek wong daerah dhewe do gak iso nggarap koyo ngene. Gitu. Maksudnya ngejob Pakaian drop-dropan pakaian dinas gitu. Pesen keluar. order di orderan luar. Dari luar kota. Saya dapat penjelasan itu dulu dari
kejaksaan itu bilang nek dari luar kota dia mendatangkan penjahitnya. Dan itu kan sangat miris sekali. Nah sekarang dengan saya sudah banyak dikenal, akhirnya terus saya dimintain sampel garapan, terus akhirnya lolos dan akhirnya repeat order sampai sekarang dan itu direkomendasikan di kejaksaan-kejaksaan yang lain juga saya dipromosikan juga alhamdulillah dari luar kota juga sudah mulai banyak yang ngontak saya juga. Dan itu membuat saya kesulitan lagi nanti nyari pekerjanya. Soalnya saya loh bayangin Mbak, sudah close order mulai pertengahan bulan Maret kemarin. Bulan Maret pertengahan sudah close order sampai pertengahan tahun 2026 sudah tak close. Saya udah nggak berani menerima job-job yang sudah masuk karena sudah banyak sekali. Bayangin, gak goeman gitu. Sejak Maret 2025 ini sudah tak close sampai nanti 2026 pertengahan. Saya udah nggak berani menerima garapan karena memang saya sudah kewalahan. 2026. Hampir setahun aku tak close karena garapan sudah penuh di rumah. Bayangin. Kasih tahu pesen kan? Bagaimana Mas Eko Agus selaku komite nih? Ini gimana melihat environment di subsektor fashion begitu? Ada Mas Andis yang ternyata sudah close order untuk setahun ke depan gitu. Dan masih membutuhkan tenaga kerja dan masih melihat bahwa belum banyak penjahit-penjahit yang belum terlihat gitu, padahal potensial gitu. Iya betul. Seandainya berkolaborasi kan akan jauh lebih bagus ya kan gitu. Kita bisa ngasih kan. Ya aku dapat job garapannya seperti ini, kamu bisa kan? Tak kasih dong garapan. Gimana nih Mas Eko Agus selaku komite nih? Ini PR besar nih gimana? Kira-kira langkah konkretnya untuk menanggapi ini kan PR konkret nih yang kelihatan nih gimana betul. Mas Eko Agus? Mumpung ya. Ini PR banget sebenarnya. Jadi tantangan di industri itu kan profesionalis. Ya, profesionalisme. Dan itu sudah dijalankan oleh Mas Andis. Pertanyaan yang akan menjadi PR adalah kenapa Mas Andis tidak berani? Bukan tidak mau berbagi job saya yakin, ya Mas ya. Tapi tidak berani karena apa? Merekomendasikan itu juga bukan sesuatu hal yang mudah. Betul. Tantangannya adalah ketika kita merekomendasikan ke satu penjahit dan dia tidak mampu untuk menjaga profesionalitas itu yang berat. Akan membuat namanya Andis Production juga jelek. Nah, tantangannya itu bagaimana profesionalitasnya Mas Andis ini bisa ditularkan, kan gitu. Kan gitu. Tadi loh, saya mental bahwa memberikan yang terbaik ke pelanggan. Nah ini kan itu mental. Nah, apakah itu dimiliki semua tailor atau penjahit seblora? Belum tentu. Mental itu aja, satu itu. Apakah mencari orang seperti Mas Andis yang punya mental bahwa dia akan memberikan terbaik. Saya itu pernah Mbak pesen baju 1 tahun nggak jadi. Nah kayak gitu, biasanya molor. 1 tahun di salah satu tukang jahit gitu ya. 1 tahun nggak jadi ya, itu pernah. Satu lagi pernah beli batik Madura bagus Mas, saya Mas punya batik Madura bagus tak jahit potongannya ranggadang. Iya. Padahal itu penjahit handal, penjahit sudah lama, sudah senior. Gitu. Yang rekomendasinya juga banyak. Iya. Nah hal-hal seperti ini itu yang memang sulit menjaga itu gitu, menjaga itu. Itu kekhawatiran. Ketika Mas Andis mau tadi, Aki wis close order, sebenarnya bukan meng-hire. Harapan kami sebenarnya, saya pernah diskusi dengan Mas Andis ya, bagaimana job-jobnya, tetap pakai namanya Andis, mungkin karena kesulitan tenaga kerja, kan banyak penjahit yang mereka di rumah punya mesin jahit, yang mereka sudah penjahit lama. Tapi menjaga amanah bahwa dia mengerjakan itu dengan sepenuh hati, memberi pelayanan tepat waktu. Ini yang akan sulit membangun mental, karena membangun mental SDM itu mungkin lebih mudah mengajarin orang jahit daripada membangun mentalnya itu. Iya betul itu. Itu yang PR banget. Dan ini kami juga dapat PR.
Kemarin yang saya tadi sempat saya sepil dikit tentang craft tadi yang dari limbah kayu jati, dari ranting gitu ya. PR banget. Kan PR-nya apa? SDM-nya gak ono. Ketika harian di Blora, harian tukang di Blora untuk ngerjakan itu nggak nutut biayanya, gitu kan? Nah mungkin sama, dan itu juga PR-nya pembatik aku yakin, Mas Andis. Kenapa pembatik Blora mungkin tidak berani store ke Mas Andis juga? Kalau harga bersaing dengan Pekalongan, dengan Solo, lewat kita. Kan itu tantangannya ke depan. Apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita lakukan, ya ini yang memang benang kusutnya kan harus diurai satu persatu gitu kan. Kalau yang UMKM lain biasanya itu mengeluh kepada kami itu tentang order, ini mengeluhnya bukan tentang order. Mengeluhnya tentang SDM. Loh, iya kan? Betul. Kalau beberapa UMKM lain mereka bagus produksinya, ada yang kriya bambu itu bagus banget hasilnya. Kemarin saya share di teman-teman di Akademi Bambu Nusantara, mereka wah bagus banget ini, udah layak ini untuk ini nasional dan lain-lain, bisa ekspor. SDM-nya udah bagus, tapi mereka kekurangan apa? Nggak ada pembeli. Kalau barang itu dijual ke Blora, ya kalah sama. Kembali lagi bahwa harga produksi itu selalu kalah dengan industri pusat industri di daerah lain. Kalau contoh bambu kalah dengan Jogja. Kalau batik ya nggak bisa ngalahin Solo, Pekalongan. Kan gitu. Ya tantangannya berarti apa nih? Kan gitu. Harus kita cari satu persatu. Tapi ternyata Mas Andis bisa kok dia jual dengan harga yang mungkin awal harga jual Blora, tapi kan itu kan hanya 1-2 produk yang harga jual Blora, tapi setelah itu kan pasti harga jualnya nasional. Kalau internasional ya internasional, nggak mungkin. Nah, tantangan itu yang kadang teman-teman pelaku beberapa ngomong kalau kita ngomong yang kaitan dengan fashion, teman-teman kriya batik gitu ya. Ya mereka ngomong, ya kalau saya jual harga segitu rugi, kan gitu. Tapi kan mereka tidak melihat bahwa ya tadi, nah aku pengen mancing ya umpanku kudu sing gede. Sama dengan SDM tadi. Wah, bayaran cuma segini nggak cocok gitu. Maksudnya beberapa kan gitu akhirnya. Akhirnya memberi pelayanannya tidak sepenuh hati. Dia mengerjakan tugasnya nggak sepenuh hati. Yang itu berimbas kepada produk yang dihasilkan. Betul. Nah akhirnya apa? Apa yang dialami Mas Andis adalah ketika dia mau share tentang job, share tentang ya garapan kasarannya gitu ya. Ya ragu, nggak berani. Ya mending saya tolak karena saya tidak mampu, saya sudah overload nih garapan. Betul, garapan udah. Gitu. Ketika saya tahu kayak gitu, loh Mas kenapa nggak dilempar? Ya itu, saya juga mengalami hal yang sama kan di beberapa tempat gitu. Ketika kita ada garapan kita lempar, QC-nya kita sulit, sistem itunya. Ini sangat menarik Mas Agus. Jadi ini yang kemudian membedakan mana produk aircraft dan tidak ya. Bahwa betul-betul mengedepankan intellectual property, quality controlnya. Yang kemudian itu menjadi pertimbangan besar sebuah produk memiliki nilai jual yang sangat dijaga. Betul. Akhirnya ini jadi lebih clear gitu bahwa ini menjadi tantangan yang sangat jelas ya untuk dalam industri ekonomi kreatif Mas Eko Agus. Di saat yang lain ya udahlah produksi jual jadi ternyata pada industri ekonomi kreatif itu memang IP itu sangat penting. Sebelum itu akhirnya dicuri oleh yang lain. Luar biasa sangat menarik Mas Eko dan Mas Andis. Pertanyaan terakhir untuk berdua gitu kira-kira. Jadi peluang strategis yang bisa membuat Blora menjadi bagian penting dari peta ekonomi kreatif di Indonesia di sektor fashion design gitu, atau fashion business atau
mungkin profesionalnya, maksudnya kayak desainer profesionalnya, itu gimana? Bagaimana sih strateginya supaya Blora ini menjadi roadmap gitu di subsektor fashion untuk ekonomi kreatif Indonesia gitu. Selain mungkin tadi yang Mas Andi sudah lakukan bahwa enggak apa-apa base-nya di Blora, pabrik di Blora, workshop di Blora, SDM dari Blora, tentu gagasan juga dipengaruhi dari ya lingkungan Blora gitu, bagaimana Jati Lestari dan bagaimana lurik dipadu-padankan dengan ini dan itu kan sebuah kreativitas gagasan juga yang ada nilai intelektualitasnya begitu dah. Nah, kemudian engage dengan industri yang lebih besar, dengan kapital yang lebih besar gitu ya. Dengan cara seperti itu, nah kira-kira strategi apa yang mungkin bisa teman-teman di rumah lakukan untuk memulai supaya ini kita nggak sendirian nih bahwa ekonomi kreatif ini adalah gerakan bersama gitu. Ekonomi kreatif ini adalah strategi ekonomi baru untuk menghadapi tantangan baru gitu, bahwa ada loh nilai ekonomi dalam industri kreatif gitu. Jadi nggak hanya jualan laku udah, bikin lagi jualan laku udah, tapi ini based on the intellectuality dan teknologi yang mana ada nilai perekonomian di sana. Ini gimana strateginya gitu? Mungkin Mas Andis dulu. Menurut saya strategi saya juga memang ini harus melibatkan Pemangku kebijakan. Untuk membantu saya mikir ini. Oh tentu sebagai pelaku harus nuntut Mas, iya, benar. Dibantu biar saya nanti bisa ada jaringan sama-sama penjahit, nanti dibikin organisasi atau apa, nanti saya bisa memberikan nanti gambaran kira-kira nanti seperti apa, misalkan nanti kerjasama dengan progres yang saya tawarkan gitu, terus nanti juga bantu Ekraf juga untuk mencari tenaga kerja yang misalkan di lembaga pelatihan gitu kan, biasanya gitu ya. Nanti bisa direkomendasikan untuk bekerja di tempat saya, nanti ya setidaknya misalkan nanti lulus dari LPK kan dia punya dasar-dasarnya aja, nanti tinggal ngembangin saya arahin gitu. Biasanya memang produksi itu memang saya pandu terus sih, nggak pernah saya tinggal. Jadi ini mohon dibantu itu aja mungkin. Oke. Ini sangat langsung jelas loh Mas Eko Agus. Ini kayak IPR mana? Iya nih, ini pelaku sudah request nih ke komite bagaimana pemangku kebijakan di dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten dan juga stakeholder yang ada dalam komite ekonomi kreatif dan juga para pelaku ekraf ini sinergis. Gimana Mas Eko Agus komitmennya nih mumpung di depan pelaku gitu. Iya, iki udah kayak ini ya. Sing kayak awake anggota dewan aja. Ya, yang pasti karena salah satu tugas Komite Ekonomi Kreatif itu kan memang membantu pemerintah daerah ya. Kalau di sini adalah pemerintah Kabupaten Blora untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif kan gitu ya. Tapi saya belajar dari apa yang disampaikan Mas Andis bahwa kalau kita mau menjadi besar itu yang pertama adalah kerjakan dengan sepenuh hati kan gitu, itu yang pertama. Yang kedua berjejaring. Jadi bagi para pelaku, ayo kita ngerjakan sesuatu dengan benar-benar sepenuh hati, bukan hanya tentang nominal uang, tapi ketika kita mengerjakan dengan sepenuh hati ya hasil itu akan datang dengan sendiri. Itu yang pertama untuk teman-teman para pelaku. Yang jejaring oke. Kita akan dorong untuk itu, yang pasti di teman-teman Dindakop UMKM atau teman-teman BLK nanti kita coba dorong untuk mengadakan pelatihan-pelatihan. Tentunya tentang penjahit kalau dari sisinya Mas Andis. Nanti teman-teman bisa juga di Kriya Batik. Saya yakin beberapa tahun yang lalu juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan itu, tapi mungkin tidak berkelanjutan. Tapi kita dorong ini untuk berkelanjutan, kan gitu. Nah itu. Mungkin itu sih kalau dari kami untuk KEK selalu menghubungkan kawan-kawan berjejaring, kita di nasional, kita bawa ke pertemuan-pertemuan nasional, pameran-pameran nasional gitu kan. Besok kita bawa ke pameran PTI di kebetulan tingkat Jawa Tengah gitu kan, itu kan inovasi se-Jawa Tengah di
Blora, di Krido sana Blora gitu. Bisa jadi nanti saya selalu bangga untuk membawa produk-produk Blora seperti batik ini. Saya kalau pertemuan-pertemuan nasional saya pakai. Iya benar, jadi saya Kapan nih saya bisa order? saya kalau pertemuan-pertemuan nasional gitu di Jakarta di mana ada yang di luar, saya keluar dari Blora saya selalu pakai yang memang produk Blora, yang itu hasil orang Blora. Itu bisa ada termasuk kebanggaan kalau saya gitu, termasuk kebanggaan. Itu mungkin Mbak Vero. Oke, luar biasa sekali. Jadi terima kasih sebelumnya Mas Eko Agus dan Mas Andis atas diskusinya, sharing-sharingnya sangat insightful. Semoga juga teman-teman di rumah bisa terinspirasi dan mulai membangunkan diri masing-masing gitu, bahwa tadi saya juga sangat highlight ya, underline dari yang disampaikan Mas Andis. Jika ingin hasil yang lebih besar, maka mari kita lakukan dengan sepenuh hati dalam level apapun. Terima kasih Beta episode 2, selamat menikmati dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke.